Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende, nomor 112 ayat 1. Haleluya, tapujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berikanlah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 657 ayat 1. Ulinai huriami. Aku
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besar hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 677 ayat 1, Macai Labok. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan kami dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 485 ayat 2. Dongani au Tuhan.
Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, yaitu dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 228 ayat 2. Yesus haposakku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 470 ayat 1 dan 2.
Jesus ho napuna au. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan ayat 30. Demikian tertulis. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya bagaimana kita bisa benar-benar yakin kepada seseorang? Biasanya indikator kita menjadi yakin kepada seseorang bukan hanya karena apa yang dia katakan, tetapi karena kita sudah mengenal siapa dia. Kita mendengar perkataannya, kita melihat perbuatannya kepada orang lain, dan kita melihat bagaimana dia memperlakukan kita. Misalnya ketika seseorang berkata, "Jangan khawatir, saya akan menolongmu." Pengenalan kita akan seseorang serta hubungan yang baik meyakinkan kita bahwa ia akan menepati ucapannya. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita sulit percaya kepada Tuhan, apalagi saat kita menghadapi masalah. Kita bertanya, "Tuhan, apakah Engkau benar-benar bekerja dalam hidup saya?" Tetapi nats ini mengajarkan kita untuk melihat bagaimana kita mengenal Tuhan yang kita percaya. Yang pertama,
Kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan itu sendiri. Dalam firman Tuhan kita melihat bahwa dari karyanya Tuhan bekerja dari zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, dan zaman para rasul. Dia selalu membimbing umatnya. Dia selalu setia menolong. Alkitab menjadi bukti sejarah perjalanan iman umat Tuhan tentang kuasa Tuhan. Yang kedua, kita mengenal Tuhan melalui karyanya. Kalau kita ingin yakin kepada seseorang, kita dapat melihat rekam jejaknya. Kita melihat apa yang sudah dia lakukan. Demikian juga semakin yakin kepada Tuhan, kita melihat karya sepanjang sejarah keselamatan. Dalam perjanjian lama, kita melihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan umatnya. Tuhan memanggil Abraham dan membentuknya menjadi awal dari sebuah bangsa yang besar dan diberkati. Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir melalui Musa. Tuhan menyertai bangsa Israel juga dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan memakai Daud untuk memimpin umatnya, bahkan ketika Israel jatuh dan mengalami pembuangan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap memelihara dan membawa mereka kembali dalam kehidupan di tengah-tengah bangsanya. Dalam perjanjian baru, kita melihat karya Tuhan semakin nyata melalui Yesus Kristus. Tuhan datang ke dunia untuk menyatakan kasih dan keselamatan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni, Yesus mengajar. Dia mati di kayu salib dan bangkit. Dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan dan gereja terus bertumbuh serta memberitakan Injil ke berbagai bangsa. Mungkin cara Tuhan bekerja hari ini tidak selalu sama seperti zaman dahulu. Kita mungkin tidak melihat laut terbelah seperti pada zaman Musa. Kita mungkin tidak melihat Yesus berjalan di atas air dan memberikan tanda mujizat seperti diharapkan para murid-muridnya. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Inilah yang meneguhkan kita di dalam hal yang ketiga, di dalam memahami ayat 28 yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak melihatnya, ibaratkan sebuah ilustrasi pertumbuhan sebuah rambut. Pernahkah kita memperhatikan pertumbuhan rambut kita? Setiap pagi kita bercermin, kita menata rambut kita melihatnya kembali, tetapi kita hampir tidak pernah menyadari bahwa rambut kita sebenarnya sedang proses bertumbuh dan bertumbuh setiap hari. Kita tidak melihat proses pertumbuhannya. Tetapi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, kita baru menyadari ternyata rambut kita sudah semakin panjang. Pertumbuhan itu terjadi meskipun kita tidak melihat proses setiap hari. Demikian juga dengan pekerjaan karya tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti rambut yang tumbuh setiap hari tanpa kita sadari, Tuhan juga bekerja dalam hidup kita melalui proses yang tidak selalu kita lihat. Mungkin Tuhan sedang bekerja saat ini di dalam hati kita. Mungkin Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Mungkin Tuhan sedang menguatkan bagaimana iman kita di tengah-tengah menghadapi dunia ini. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang akan datang. Mungkin Tuhan sedang mengatur keadaan yang belum bisa kita lihat. Kita mungkin belum melihat perubahan hari ini. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ingat, pertumbuhan membutuhkan waktu. Tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi. Proses akan memperlihatkan hasil. Demikian juga Roh Tuhan
turut bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak selalu melihat apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin kita tidak langsung memahami prosesnya, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Roh Kudus menguatkan kita ketika kita lemah dan menolong kita ketika kita bingung, menghibur kita ketika sedih, dan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan. Karena itu jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah percaya, sebab sekalipun kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, Roh-Nya tetap bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang keempat, mereka yang dipanggilnya, mereka jugalah yang dibenarkannya. Dibenarkan berarti dinyatakan benar di hadapan Allah. Bukan karena manusia itu sempurna atau mampu melakukan semua hal dengan baik, tetapi karena imannya kepada Yesus Kristus. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi melalui Kristus, dosa kita diampuni dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi berdiri di hadapan Allah berdasarkan kebaikan kita sendiri, tetapi berdasarkan anugerah dan karya Kristus. Hal ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa keselamatan tidak bergantung seberapa sempurnanya kita, tetapi pada kesempurnaan karya Kristus bagi kita. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Ia tidak akan meninggalkan pekerjaan itu di tengah jalan. Dia memanggil, Dia membenarkan, Dia memelihara, dan Dia akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Karena itu tetaplah percaya dan berjalan bersama Tuhan, sebab hidup kita berada di dalam tangan-Nya. Itulah karya Allah bagi orang pilihannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami. Engkau telah bekerja di masa lalu, Engkau bekerja dalam kehidupan kami hari ini, dan Engkau juga memegang hari esok kami. Tuhan, ketika kami lemah dan tidak memahami jalan hidup ini, mampukan kami untuk percaya. Biarlah Roh Kudus-Mu terus-menerus mengajar, menguatkan dan membentuk kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan masa lalu, hari ini, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya kami selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti dan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 128 ayat 1. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.